إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak atau sedikit? Sangat banyak. Bahkan saking banyaknya sampai kita tidak bisa menghitung. Saking apa? Saking banyaknya. Nikmat yang Allah berikan itu bertingkat-tingkat. Ada nikmat yang sangat besar, ada nikmat yang besar, ada nikmat yang sedang, dan nikmat tersebut ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya apa? Ukhrawi. Nikmat itu ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya insidental. Kadang-kadang dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan itu, yang paling besar nopo? Napa yang paling besar? Nikmat iman. Nikmat apa? Iman. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling mahal, yang paling besar, yang paling spesial, yang paling istimewa adalah nikmat iman. Kulo dan jenengan diberi hidayah oleh Allah, diberi kesempatan untuk memeluk agama napa? Islam. Itu nikmat yang paling besar. Dengan mobil lebih besar mana? Nikmat Islam napa nikmat mobil? Islam. Dengan tanah sehektar lebih mahal mana? Islam. Ya. Karena dengan Islam itu seizin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan peluang untuk masuk ke surga. Berarti nikmat yang paling besar adalah nikmat apa? Iman. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beragama Islam. Termasuk nikmat iman juga adalah kita digerakkan hati kita, diringankan langkah kita untuk datang ke tempat ini. Buat apa? Ngaji.
ngaji. Nikmat atau mboten? Nikmat. Karena tidak setiap orang mendapatkan karunia ini. Kalau hal-hal yang sifatnya duniawi, kesehatan, kekayaan, bisa bernafas, itu semua orang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Semua orang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih tubuh. Semua orang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih duit. Semua orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat duniawi, tapi hidayah mau ngaji itu enggak semua orang. Innallaha yu'ti minad dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'til imana illa man yuhib. Harta duniawi itu akan diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dicintai maupun yang tidak dicintai oleh Allah, yang beriman maupun yang tidak beriman, sing sholat ataupun yang tidak sholat, semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang dicintainya saja. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Baik, nikmat yang paling besar, nikmat apa wau? Iman. Nah, setelah nikmat iman, tentu masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat lain yang juga besar setelah nikmat iman adalah nikmat keluarga. Nikmat punya ayah, punya apa? Ibu. Bapak-bapak nikmat punya istri, ibu-ibu nikmat punya suami. Bapak-bapak nikmat punya anak-anak. Inilah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Tapi sayangnya banyak orang yang menelantarkan nikmat tersebut. Banyak orang yang tidak mempedulikan nikmat tersebut. Contohnya nopo Ustadz? Contohnya orang tua yang tidak memperhatikan sinten? Anak-anaknya. Anak yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Suami yang enggak peduli sama istrinya. Istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Ini orang-orang yang menelantarkan nikmat keluarga. Padahal tidak setiap orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Ada enggak orang yang sudah lama menikah belum dikaruniai anak? Wonten mboten? Banyak, Pak, Bu. Alhamdulillah ada di antara kita yang Masya Allah bentahun. Setiap tahun. Baru 10 tahun nikah, anaknya sudah berapa? 10. Siji maning ke-11. Bisa nggawe apa? Klub bal-balan. Masya Allah. Ada sebagian orang yang Masya Allah setiap tahun dikasih sama Allah. Ada orang yang sudah berbelas-belas tahun belum dikaruniai nikmat tersebut. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, mungkin pernah saya sampaikan. Ada seorang
miliarder. Ya, napa miliarder? Wong sugih banget lah ya. Jadi bukan jutawan nggih. Nek jutawan ya biasalah. Ini miliarder. Saking napa nih? Saking kaya. Kalau nggak salah beliau ini tinggalnya di Mesir. Seingat saya kayak gitu. Tinggalnya di Mesir. Tapi walaupun dia miliarder, tapi dia ramah, ya, rendah hati, ramah sama orang-orang miskin, dan orangnya rajin ke masjid gitu, masya Allah. Ya. Suatu hari pulang dari masjid pakai mobil mewahnya, ya. Berangkat ke masjid pakai mobil mewah, pulang pakai mobil mewah, lumayan agak jauh dari masjidnya, agak jauh dari rumahnya. Ketika pulang di pinggir jalan banyak pekerja-pekerja tukang sapu, ya, buruh-buruh yang lagi pada sarapan di pinggir jalan. Si miliarder itu buka kaca, kemudian assalamualaikum, ramah, ya, miliarder tapi nopo ramah. Orang yang kayak gitu jarang apa sedikit? Kok jarang apa sedikit? Jarang atau banyak? Jarang. Ya. Buka kaca, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pada senang mereka. Terus ada di antara tukang sapu itu yang kemudian berkata, yuk sarapan sama kami. Diajak nopo? Sarapan di pinggir jalan. Tuan, ya, manggil tuan, Sidi, Sayyidi, tuan, ayo bareng sarapan sama kami. Ya mungkin pikiran mereka basa-basi aja, ya. Ternyata berhenti beneran. Dia minggir, parkir, terus turun dari mobil dan ikut dodok bareng tukang-tukang sapu di pinggir jalan. Dan gak sekedar dodok, makan beneran. Makanan yang, ya Allah, ya buat dia itu gak cocok lah untuk apa? Untuk level dia. Tapi dia tetap makan dan kelihatan menikmati. Nah, ketika lagi makan itu, ada salah satu atau salah dua dari tukang sapu itu ngomong, enak ya kayak jenengan ya. Ya, enak ya kayak jenengan. Ke masjid pakai mobil mewah, enak ber-AC. Nanti pulang ke rumah sudah tersedia segala sesuatunya, rumahnya nyaman, lebar, luas. Kalau kayak kami itu berangkat kerja jalan kaki, kadang-kadang ngontel. Ya, kerjaan kami kotor, debu. Ya. Itu tukang sapunya ngomong kayak gitu sama si miliarder. Kemudian si kaya ini senyum, dengerin, ya. Terus habis itu beliau berkata, kamu punya anak berapa? Ya, kamu punya anak berapa? 3. Kalau kamu punya anak berapa? 4. Kamu berapa? 5. Kamu mau enggak mendapatkan semua kekayaan yang aku miliki? Tapi kamu kehilangan semua anakmu. Mau enggak? Nek jenengan yang ditanya, jawabannya pripun? Jenengan punya anak 3. Nuwun sewu sampai sekarang masih miskin. Terus jenengan mau dikasih rumah besar, tanah luas, tapi anak yang jenengan dijukut kabeh. Purun? Yang mau angkat tangan? Nggak ada toh? Nggak ada yang ditanya kayak gitu kan sama si kaya tadi. Kalian mau dikasih kekayaan seperti aku semuanya, tapi anak kalian diambil?
Ya semuanya mengatakan, enggak mau toh. Ini buah hati kami, darah daging kami, masa diambil, dijoli, ya, diganti dengan rumah, enggak mau kami. Tahu enggak kalian? Saya ini sudah belasan tahun, puluhan tahun menikah, sampai saat ini belum punya anak. Jadi kalian itu jangan hanya melihat casing luarnya saja. Bisa jadi kalian itu ketika pulang ke rumah itu lebih bahagia dibandingkan saya. Yang pulang ke rumah gak ada yang menyambut. Anak-anak kecil yang lari-lari menyambut, Pak, Abi, gak ada. Terus mereka pada diam. Kemudian mereka berpikir, Allah subhanahu wa ta'ala membagi nikmat kepada para hambanya itu beda-beda. Ada yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikasih nikmat berupa harta. Ada sebagian oleh Allah yang dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Ada sebagian yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikaruniai nikmat berupa keturunan. Dan ada sebagian orang yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiga-tiganya, ya sugih, ya sehat, ya anake akeh wonten. Terserah Allah membagi nikmat. Kami sampaikan ini kenapa? Supaya kita itu menyadari bahwa kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami yang masih punya orang tuanya masih ada. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yo enggane kita baru sadar nikmat itu ketika nikmat tersebut dicabut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Baru sadar, ya Allah enak ya punya istri. Dulu kenapa masih ada istri disia-siakan? Sekarang begitu istrinya ndak ada, ya Allah bali-bali urungana kopi, urungana mendoan, bali-bali esi kosongan. Ibu-ibu juga sama. Kenapa dulu ketika masih ada suaminya kurang dilayani? Begitu nggak ada suaminya bingung, ya Allah dulu awal bulan selalu ada yang ngasih uang walaupun pas-pasan. Sekarang bingung. Dulu ketika masih punya anak disia-siakan. Begitu anaknya ndak ada pulang ke rumah, kok sepi banget ya, nggak ada yang nyambut. Masa kita baru sadar betapa mahalnya nikmat keluarga, nunggu ketika keluarga itu dicabut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sengaja saya kasih judul kajian ini dengan apa? Keluarga sayang, keluarga malang. Keluarga yang seharusnya disayang, malah nasibnya apa? Malang. Itu maksudnya. Terus bagaimana Ustaz caranya supaya kita bisa menjaga keharmonisan rumah tangga kita, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak-anak kita? Bagaimana caranya Ustaz? Dan yang lebih tinggi dari itu, bagaimana Ustaz caranya supaya kita bukan cuma bareng-bareng di dunia, tapi juga bareng-bareng tempun di akhirat? Mungkin? Mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke surga.
kemudian oleh Allah disusulkan anak keturunannya. Seandainya anak keturunannya juga beriman, bareng-bareng reuni teng pundi? Surga. Allahu Akbar. Itu Allah sampaikan dalam surat At-Tur ayat 21. Ya, surat apa? At-Tur ayat 21. Bagaimana Ustaz caranya? Di situ saya bawakan tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apa? Prioritas. Apa artinya Pak? Prioritas. Mementingkan, mendahulukan. Itu arti dari prioritas. Jadi kita semua tahu yang namanya orang beriman itu yang harus dinomorsatukan sinten? Allah. Ya, itu jelas, tidak ada tawar-menawar. Hak Allah itu nomor 1. Setelah kita tunaikan hak Allah, terus siapa yang harus kita perhatikan? Sinten? Keluarga. Ayat yang sering kita dengar surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, terus napa? Wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Langsung keluarga. Setelah kita mikirin diri sendiri, kita mikirin keluarga. Itu perintah agama kita. Karena nanti kalau kita sudah tua, ketika jalan kita sudah susah, yang akan mendampingi kita sinten? Pasangan kita, anak-anak kita, bukan teman arisan. Udu kanca mancing. Apa maning kanca dolanan? Dara udu. Bukan mereka yang akan menemani ketika kita tua. Yang akan setia duduk melayani kita, yang akan setia di samping kita, itu anak, istri, suami, itu yang akan setia. Bahkan bukan cuma ketika kita sudah tua, ketika nanti kita sudah mati, siapa yang akan rutin mendoakan kita? Sinten? Kanca-kanca nang grup WA. Iya. Yang selama ini kita ikuti ada 11 grup, 20 grup. Sampai kita nggak sempat untuk mendengarkan anak kita cerita. Sibuk buka grup WA terus. Anaknya bicara malah Apakah anggota grup itu yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal? Ya mungkin paling ketika kita meninggal nanti ada kabar di grup WA fulan meninggal. Ya paling cuma mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun kebanyakan pada copy paste. Kang Dure kopi ora sempat donga gue. Ya cuma copy paste. Setelah itu sehari 2 hari jenengan diapain? Di left jenengan. Dihapus dari grup itu. Kenapa Ustaz? Lombok kucuk-kucuk ana WA sekang jenengan kepriwe? Yang akan setia dengan kita, mendoakan kita, itu adalah anak-anak kita. Kenapa kita sia-siakan anak kita sekarang? Kenapa kita lebih pentingkan pertemanan di dunia maya? Lalu kita abaikan, kita terlantarkan anak-anak yang ada di samping kita, pasangan kita. Ini langkah yang pertama. Napa Bu? Pak? Prioritas. Baik. Apa yang kedua? Konsistensi. Napa niku konsistensi? Konsistensi nggih terus menerus.
Jadi yang namanya keharmonisan rumah tangga, bangunnya itu bukan sehari, 2 hari. Bukan sebulan, 2 bulan. Tapi seumur hidup. Selama kita masih punya nyawa, ya. Selama pasangan kita masih ada, selama anak-anak kita masih ada, kita punya tugas untuk menunaikan hak-hak mereka. Jadi orang ceritane mantan anak nggih. Mantan anak niku mboten wonten walaupun jenengan sudah napa? Sudah bercerai ya dengan pasangan jenengan, itu ndak ada ceritanya mantan anak. Nek mantan suami wonten. Mantan suami wonten, mantan istri wonten, tapi mantan anak ndak ada. Kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita itu terus. Jadi nek pengajian niku ampun setahun sepisan. Terus setelah itu napa? Libur. Ada pengajian sih, pengajian dalam rangka apa? Loh, kok dalam rangka apa? Ya dalam rangka ngaji. Kok dalam rangka apa? Pengajian itu bukan insidentil hanya dalam momen-momen tertentu, bukan. Pengajian itu adalah sebuah kewajiban agama kita yang perlu kita lakukan secara rutin. Seminggu sepisan itu rutin apa mboten? Seminggu sepisan rutin apa mboten? Ya rutin seminggu sepisan. Kedae rutinnya niku ya setiap hari. Lho sih kepriwe sih goleki pengajian saben dina. Lho sekarang kan Masya Allah setiap masjid ada pengajian. Di Masjid Agung ada pengajian setiap hari. Di Masjid Pondok Tunas Ilmu ada pengajian setiap hari. Nek jenengan nggak bisa berangkat karena lagi hujan, gari nyetel nopo? Radio 88.8 FM. Radio nopo? Insani. Lah wong jenengan lagi nyopir, itu saja bisa sambil ngaji kok. Ya. Bukan jenengan buka YouTube lagi nyopir bahaya. Bok nopo? Bok nabrak. Radio mawon. Radio kan cuma cukup nopo? Di telinga saja didengerin aja. Sambil ngaji, nunggu lampu merah. Ganti jadi hijau. Jenengan bisa ngaji. Jadi harus ada konsistensi. Suami konsisten membimbing istrinya. Istri konsisten melayani suaminya. Bapak ibu konsisten mendidik anak-anaknya. Anak-anak konsisten untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan dipikir jenengan kalau sudah berkeluarga terus gak ada kewajiban lagi untuk berbakti kepada orang tua. Oh, mboten. Jenengan itu punya kewajiban berbakti kepada orang tua sampai kapan? Sampai kita semuanya mati. Sampai ada sebagai orang, bok sing berbakti sing lanang. Loh, jere siapa sing lanang sing berbakti? Emang yang dilahirkan oleh orang tua kita cuma yang laki-laki saja? Perempuan gak dilahirkan oleh orang tua kita? Anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama punya kewajiban untuk berbakti kepada siapa? Kepada orang tua. Loh, kan juga berbakti kepada suami kalau sudah nikah. Iya, kepada suami iya, kepada orang tua juga iya. Walaupun mungkin porsinya mungkin tidak sama, akan tetapi tetap ada kewajiban. Jangan apa-apa dibebankan kepada anak laki-laki, sing lanang kayak sing wadon orang, enggak. Makanya tadi saya katakan tidak ada mantan anak, juga tidak ada mantan apa? Mantan apa? Orang tua mboten wonten.
Walaupun kita sudah menikah, itu tetap orang tua kita. Kita tetap punya kewajiban untuk berbakti kepada beliau berdua. Sudah. Ini yang keberapa tadi? Kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah proporsionalitas. Nopo niku proporsionalitas? Sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan jatahnya masing-masing. Saya tanya sama jenengan. Jenengan punya enggak kegiatan di luar rumah? Wonten napa mboten? Punya kesibukan di luar rumah napa mboten? Ada. Masing-masing dari kita punya kesibukan di luar rumah. Cuman kesibukan di luar rumah itu ada yang punya hubungan langsung dengan rumah tangga, ada yang tidak. Yang punya hubungan langsung dengan rumah tangga contohnya bapak-bapak bekerja, mencari nafkah. Ya, itu hubungan langsung dengan urusan rumah tangga. Nek ora kerja ya engko kepriwe golek ngurupaken pawon. Ya mau nggak mau kita harus bekerja. Kalau kerja di luar rumah ya di luar rumah. Ada kesibukan di luar rumah yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan roda rumah tangga. Apa itu? Contohnya menjalankan hobi. Ya. Jenengan punya hobi no mboten? Punya. Napa hobine? Pit-pitan. Nggih. Napa malih? Badminton. Napa malih? Mancing, yo wonten nggih, masyaallah. Napa malih? Dolanan darak anak? Sepak bola, masyaallah. Enggak apa-apa. Boleh enggak kita menjalankan hobi itu? Boleh. Tapi harus apa tadi? Proporsional. Proporsional niku pripun Ustaz? Proporsional itu maksudnya jenengan boleh menjalankan aktivitas itu jangan sampai menelantarkan sinten keluarga. Bayangkan mancing mangkat esuk bali esuk. Priwe njajal kowe? Wonten sing tiyang kados iku? Wonten. Pundi ngacung. Touring. Hobinya napa? Touring. Seminggu met touring. Astagfirullahaladzim. Anda punya hobi, tidak masalah. Tapi ingat, kita itu punya kewajiban. Kewajiban sama hobi. Levelnya tinggi mana? Ya kewajiban lah. Kalau ditinggalkan berdosa, hobi kalau ditinggalkan dosa mboten? Mboten. Saya tanya jenengan nek mboten mancing dosa mboten? Mboten. Nek mboten pit-pitan dosa mboten? Mboten. Tapi kalau kita sampai menelantarkan anak dan istri kita, dosa. Dan itu akan dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktunya kita untuk keluarga, ada waktunya. Bekerja ada waktunya. Menjalankan hobi ada waktunya. Masing-masing dikasih waktu. Dan jangan sampai hobi kita ini mengalahkan tugas kewajiban kita kepada sinten? Keluarga kita. Banyak anak-anak yang terlantar gara-gara orang tua terlalu suka dengan hobinya. Apa yang punya hobi cuma bapak-bapak? Ibu-ibu punya hobi enggak? Punya. Napa hobi ini? Apa? Ngerumpi, astagfirullah. Nggih, Bu? Boten. Masya Allah.
Apa? Selain ngerumpi apa? Nonton drakor. Astagfirullah, wis ngaji sih nonton drakor. Ada lagi hobi yang lain. Napa? Masak. Oh, alhamdulillah niku Bu napa bene masak. Bapaknya sing seneng. Ya. Hobi yang menjangkiti sebagian orang di zaman ini adalah mainan HP. Nggih napa mboten? Nggih. Ya. Bapak-bapak pulang, rumah masih napa? Berantakan, mejane sih kosong blong. Ya. Bu, lagi ngapa? Lagi Facebookan. Yo, dan ibu-ibu zaman now. Kalau proporsional, tidak masalah. Tapi kalau sampai meninggalkan kewajiban, sampai meninggalkan apa? Kewajiban. Kumbahan numpuk, napa malih? Rumah masih kotor, bocah nangis, ngompol, malah sibuk macani statusnya wong. Loh, saya tuh heran ya dengan sebagian orang. Hobine maca status. Maca status WA, maca status FB, maca status. Punya grup banyak banget. Siji-siji diwacani, nggo ngapa? Astagfirullah. Jawabannya setunggal. Napa? Kepo. Panjenengan ngertos kepo? Kepo itu pengen tahu urusan orang. Itu kepo namanya. Kata Nabi SAW, bin husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Tanda orang imannya bagus, tanda orang imannya baik kalau dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Iku tandane imane apik. Loh, macani status wong kuwi manfaate nopo? Baca statusnya si A galau, tambah mumet mbok. Baca status si B nembe didomai bojone. Status di sini kayak gue, nembe didomai bojone. Astagfirullahaladzim. Ngapain Anda baca? Ngapain? Ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita terlantar karena kita egois menjalankan hobi kita secara tidak proporsional. Bekerja boleh. Bahkan para suami wajib jenengan bekerja untuk menafkahi siapa? Anak dan istri. Tapi kasih waktu dong buat keluarga. Bekerjalah yang wajar. Wajar niku kados manuk. Wajar niku kados manuk. Pripun manuk? Mangkat esok bali sore. Jadi jangan sampai kita kerja nganti jam 12 bengi. Ya. Enggak cukup, bahkan kadang-kadang kerja sampai malam, pulang masih bawa nopo? Kerjaan lagi. Enggak ada waktu buat anak dan istri. Jangan seperti itu. Ustadz, ini tuntutan Ustadz. Oke lah kalau tuntutan. Kemudian waktu jenengan buat suami, waktu jenengan buat anak, buat istri itu terbatas. Waktunya cuma sebentar. Mbok yao di waktu yang sebentar itu betul-betul jenengan sediakan untuk keluarga. Itu namanya waktu yang berkualitas.
tas. Saya kasih contoh. Misal, jenengan saking sibuknya nggak ada waktu kumpul sama keluarga kecuali di meja makan. Pas sarapan, nggih, sama nanti malam ketika makan malam bersama keluarga. Kalau jenengan nggak punya waktu untuk kumpul sama keluarga kecuali ketika waktu makan, sing fokus waktu itu untuk keluarga. Maksudnya pripun Ustaz? Maksudnya HP ini dinopo? Digeser HP ini. Jauhkan HP. Ada enggak orang makan sekeluarga? Bapaknya, ibune, anak-anaknya. Karo maem kabehan nyekel HP. Wonten? Wonten mboten? Kathah. Itu rumah tangga apa itu? Kehangatan rumah tangga yang seperti apa yang akan dihasilkan ketika sedang makan pun masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Sing anak-anaknya pada sibuk dolanan, nopo? Game. Ibune sibuk pasang status, ramane sibuk jawabi WA. Ini waktu keluarga, family time. Waktu untuk keluarga. Mbok HP-nya digeser disit, patene disit. Ini buat keluarga. Itu contoh waktu yang berkualitas. Kalau cuma sebentar, jaga kualitasnya. Jangan cuma sebentar, gak berkualitas pula. Contoh yang lain. Sebelum tidur. Kenapa? Sebelum tidur. Masih ada enggak jenengan di antara jenengan ini sebelum tidur cerita untuk anak jenengan? Wonten? Kasih wonten? Langka. Ya. Yang terakhir melakukan itu siapa? Mbah kita dulu. Betul ya? Ketika kita akan tidur, kalau ngantuk-ngantuk diceritani, enak no mboten? Enak. Ayo kita kembalikan itu. Artinya apa? Artinya kalau sudah malam, HP ini dipateni. Bikin kesepakatan. Bikin kesepakatan dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Apa ustadznya kayak gue? Nggih. Saya sama istri saya, sama anak-anak saya. Ya, alhamdulillah anak-anak di pondok. Saya sama istri, saya bilang, ayo jam sekian, jam 8 misalnya. Setelah kita selesaikan semua urusan dengan HP, HP matikan, masukkan ke ruangan. Kalau saya di rumah ada ruangan kerja, masukkan ke ruangan kerja, tutup. Gak boleh pegang HP. Mau tidur nggak boleh pegang HP. Supaya apa? Supaya apa? Ben pules turune. Supaya kita ada waktu dengan istri kita. Rasul SAW sebelum tidur itu ngobrol dulu. Sama siapa? Sama istrinya. Sekarang ramane madhep ngalor, biunge madhep ngalor, pada badan apa? Nyekel HP. Begitu tangis yang digolet apa? HP. Udah bojone. Ya begitu bangun sing digoleti HP-nya anak. Oh, anak. Bojone ya sengko bae gampang. Apa ini rumah tangga seperti ini? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam wa alam. Ini nasihat itu buat saya dulu. Sebelum buat jenengan itu saya dulu yang butuh dengan nasihat ini. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Sisa 5 menit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya,
Orang tua, kami sebagai orang tua selalu mengikuti pengajian di mana saja berada. Tapi kenyataannya anak perempuannya itu tidak memakai jilbab. Apakah tanggung jawab itu nanti di akhirat kita dipertanggungjawabkan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya anak perempuan dan mungkin sudah balik ya, sudah balik. Disuruh pakai jilbab tidak mau. Itu bagaimana? Yang kita lakukan terus ngasih nasihat sama mendoakan. Sama mendoakan. Selama orang tua sudah menunaikan kewajibannya, maka dia tidak berdosa. Selama orang tua sudah menunaikan apa? Kewajibannya, dia tidak berdosa. Selama dia sudah berusaha maksimal. Berusaha apa? Maksimal. Maka dia punya alasan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Saya kasih contoh. Ada enggak anaknya Nabi yang tidak beriman? Sinten? Nabi Nuh alaihi salam, putrane beriman enggak? Enggak. Apa Nabi Nuh berdosa? Mboten. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha maksimal. Lain cerita kalau kita belum berusaha maksimal. Belum berusaha maksimal itu bagaimana Ustadz? Anak enggak pakai jilbab dibiarkan. Yang lebih parah lagi, anak perempuan dibawa temennya pacaran, dicorakan. Malah ada sebagai orang tua yang tanya sama anaknya, "Dok, kamu udah punya pacar?" "Belum." "Mbok cari pacar sana." Loh, astagfirullah. Kok malah ngongkon apa? Pacaran sih kepriwe. Nah, ini orang-orang seperti ini nih di hari kiamat ini akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi selama sudah mendakwahi, mengajak, menasehati dan mendoakan, sangat penting, bukan hanya nasihat tapi apa? Doa. Maka insya Allah mudah-mudahan nanti di hari kiamat ringan pertanggungjawabannya. Tapi nggak boleh berhenti untuk menasehati. Walaupun sudah berkeluarga sekalipun, itu nggak boleh berhenti untuk menasehati dengan berbagai cara. Ya, nggak bisa pakai cara A, pakai cara B, nggak bisa pakai cara B, cara C, nggak bisa nasehati langsung lewat ibunya, nggak bisa lewat ibunya, lewat temannya, nggak bisa lewat temannya, lewat tetangganya. Pokoknya berbagai cara dilakukan. Dan doanya nggak putus-putus, nggak pernah putus untuk mendoakan. Baik, pas jam 8, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.